Halo semua, Iqbal Fali sini. Jadi udah lama gak ketemu ya. Udah berapa tahun channel ini mati? Udah 2 tahun apa 3 tahun mungkin. Dan makasih buat kalian yang masih dan masih nonton. Dan buat yang baru lewat dan tiba-tiba klik video ini, kenalin gue Iqbal Fali. Udah biasa buat video gabut dari dulu. Sampai sekarang gue kuliah pun masih. Ini juga salah satu videonya. Kali ini gue muncul sebagai orang gabut yang pengen cerita dalam video berbentuk POV. Dan kali ini bahasan ringan kita adalah menjadikan iPad sebagai alat ketik yang proper kayak laptop kayak gini nih. Dan ini hasil rakitan, makanya gue pengen share gimana cara buatnya dan gimana biar ini bisa nempel nih. Tentu untuk support dan experience-nya ini gak bakal sama kayak laptop ya, tapi kalau buat sekedar ngetik ringan kayak ngetik script video yang gue buat ini udah lebih dari cukup ya. Buat kalian yang kemana-mana gitu, kalau bisa buat bawa tas kecil kan, dan cuma bisa mod iPad, buat apa bawa laptop gitu. Oh iya, gimana asal usul gue kepikiran buat DIY gini? Awalnya karena gue tuh sering bawa laptop pas nongkrong, pas keluar gitu ke Burjo, itu gue bawa laptop. Padahal cuma buat hal-hal gabut dan kurang bermanfaat. Cukup lucu, mengingat gue juga beli MacBook yang 13 inci, ini buat ngegantiin laptop 15 inci. Dan akhirnya gue masih ngeluh karena keberatan. Karena mau laptop 13 inci juga ini masih hampir 2 kilo kalau sama charger. Gak enak kan? Lalu gue kepikiran untuk beli flip case yang sepaket sama keyboard buat iPad biar portable dan gampang dibawa kemana-mana. Dan juga iPad ini baterainya awet kan. Ini kalau kita pakainya bener itu sehari lebih, bisa sampai 2 hari malah. Even itu iPad tua kayak gini. Lalu gue iseng-iseng lah cari-cari di e-commerce harga case plus keyboard yang proper. Itu harganya mahal, ratusan ribu, 200, 300, yang 500 ribu pun ada. Tapi menurut gue gak worth it lah buat iPad tua yang udah pecah-pecah gini. Apalagi harga iPad gini udah berapa sih sekarang? Bayangin kalau gue beli keyboard harga 500 ribu, iPad gini paling sejuta, sejuta lebih dikit kayak. Oh iya, ini iPad Gen 5 apa Gen 6. Lalu tiba-tiba kecetus lah ide untuk buat keyboard ala-ala kayak gini, kayak laptop desktop ala-ala. Modelnya iPad yang udah ada flip case buruk. Di flip case udah tua banget nih. Oh, flip case yang masih ada gini nih. Ditambah keyboard mini yang buat HP. Oleh gue beli ini buat HP sih. Untungnya masih sampai sekarang masih hidup. Casannya juga ini pakai micro USB. Akhirnya gue mulailah operasi kecil-kecilan kayak gini. Kenapa gue prefer ini buat dilem? Karena gue tuh kadang suka ketinggalan gitu keyboardnya dulu. Makanya akhirnya gue gak pakai keyboard ini lagi dan nyoba beli laptop. Lah dipikir-pikir kenapa gak ditempel aja ya di lem kayak gini. Oh iya, untuk lemnya gue pakai lem ini nih. Kita pakai lem T7000, lem LCD ini kalau kalian tahu. Lem apapun bisa, lebih rekomen lem Korea yang kuat. Tapi lem apa aja yang ada di rumah ya udah cukup sebenarnya. Prosesnya simple banget, cuma perlu sesuaiin posisinya ini biar iPad-nya bisa berdiri. Gue waktu itu pakai prepare posisi kayak gini nih. Nih, oh, iPad-nya udah bisa berdiri, keyboardnya juga bisa nempel, dan juga kalau ditutup dia bisa rapi. Gue mikirnya gitu. Akhirnya dilem lah. Lemnya ini jangan banyak-banyak ya, standar aja di bagian tengah. Jangan sampai ke pinggir karena nanti jadinya bakal kayak gini. Jelek gitu, kurang estetik jadinya. Terus sesuaiin keyboardnya di tengah-tengah, rapi, ditempel, tunggu setengah jam, akhirnya selesai. Dalam kasusnya sebenarnya udah selesai, udah cukup lah. Oh, laptopnya kayak gini nih ya, modal dihidupin doang gitu udah langsung bisa dipakai. Tapi kekurangannya adalah iPadnya terlalu tegak kayak gini awalnya, visibilitasnya jadi jelek. Dan kalau mejanya agak rendah, ini ngelihatnya jadi kayak agak gini nih, yang ini kurang enak kan kalau dipakai buat lihat. Jadinya gue inisiatif untuk buat Angel berbeda dari laptop ini. Kok laptop sih, keyboard. Karena masih ada space keyboard yang bisa dipakai, tapi iPadnya nggak bisa berdiri waktu itu. Nah, setelah cari-cari alat kecil yang cocok buat ganjel laptop ini, laptop lagi, iPad. Akhirnya ketemu yaitu rantai besi bekas jam. Jam ini nih, oleh gue ngecilin jam, masih ada lebihan, sekitar 4 ranting. Setelah disesuaikan, ya cukup gampang sih, ini ada selanya, disesuaiin, diberdiriin, dites, habis itu dilem, beres, selesai. Hasilnya kayak gini, tentu nggak rapi, jelas, tentu jelek, tapi menurut gue udah cukup lah. Jadi udah cukup rebah,
keyboardnya juga masih bisa diklik, layarnya juga udah pas itu untuk mata. Menurut gua udah cukup. Secara ergonomi memang kurang, secara estetika dia kurang, tapi ya better lah daripada posisi sebelumnya yang kayak gini, yang terlalu berdiri kayak gini jadinya. Pas juga nih kelihatan seamless karena keyboardnya jadi full, walaupun di pinggirnya masih ada border-bordernya. Experience ngetiknya gimana? Cukup portable, ngidupinnya tinggal gini, tinggal geser, terus langsung langsung aja pakai kayak gini nih. Ntar. Nah, langsung connect sendiri, kita tinggal connect kayak gini, nama keyboardnya ya ini Bluetooth keyboard, selesai. Kita bisa pakai ini buat ngetik. Untuk rasa ngetiknya standar banget, ini gue pakai untuk ngetik script ini. Ya ini dikirim lewat Telegram. Rasa ngetiknya standar, gak ada rasa keyboard mahal-mahal, itu gak ada sama sekali. Keyboardnya juga kekecilan, wajar karena ini keyboard HP kan, jadi masih ada lebihan kayak gini. Untuk tangan yang gede atau tangan medium Indonesia aja menurut gue ini masih kekecilan, tapi ya udahlah ya daripada beli lagi. Tapi saran buat kalian yang baru mau beli keyboard, cari keyboard yang agak gedean dikit, yang ngepas sama laptop. Oke, overall cukup memuaskan lah barang ini. Ngetik ala laptop tapi versinya lebih kecil dan enteng. Rasanya cocok untuk kerjaan portable. Ini juga bisa ditutup ya, kayak gini kita tinggal tidurin standnya, terus tutup, selesai. Ini bisa rapi. Tapi memang beresiko di layarnya yang bisa rusak. Asal nggak ketekan yang gimana-gimana, ini bisa sih, normal aja. Ya bawanya jadi mesti lebih hati-hati. Rasanya buat kerjaan portable udah cukup. Minusnya ya tentu ada, gak rapi, sekali lagi ngetik yang kurang enak, dan juga kelihatan terlalu kere ya, kelihatan terlalu ngadi-ngadi gitu. Terlalu ngada-ngada di, ya namanya juga DIY kan. Maklum lah, modelnya juga nggak seberapa. Kalau mau mantep ya pakai Magic Keyboard beneran. Ya gue udah nyobain temen gue, harganya memang mahal tapi emang rasanya kayak laptop beneran deh. Mana dia bisa berdiri kayak gini lagi, keren. Tapi buat kita yang pakai laptop lagi, pakai iPad 2 kayak gini, rasanya udah cukup. Nggak usah beli yang terlalu mahal lah. Masa keyboard dong 500.000, harga iPadnya berapaan sih? Overall gue cukup puas lah, dan ini cukup kepake. Bisa gua bawa kemana-mana, gua ngetik-ngetik santai, bukan ngetik ya untuk belajar ya, ngetik gabut doang kalau ngisi kekosongan. Ini udah cukup banget. Oke, kalau ada yang mau ditanyain silahkan komen. Dan sekian obrolan gabut kita kali ini. Thank you yang udah nonton, and see you at the next video. Bye bye. Oke, ini baterainya awet lagi, saya bawa kemana-mana dan kelihatan kayak punya buku.